Matur apa ya sebenarnya? Ya kalau menurut saya kalau omong-omong kosong ini biasa. Tapi kalau matur di depan Bapak Ibu kok saya jadi grogi gitu. Ini aja saya pengalaman hidup saja nih kayaknya. Jadi perjalanan hidup saya begini. Saya itu senantiasa menggantungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang terjadi lillah karena Allah semata. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, tahun 1997, ini pengalaman insya Allah semoga bisa Bapak Ibu berkenan dan bisa mengambil yang baik, yang buruk jangan diambil, yang baik untuk ibadah. Nah, tahun 97 waktu itu saya lulus kuliah, saya menikah 93, lulus 93, kemudian langsung menikah, kemudian lama nggak punya anak, 2 tahun saya baru gendong. Itu pun menggunakan perjuangan. Nah di situ kami baru menyadari bahwa semua itu kita gantungan pada Allah. Saya cita-citanya semua ingin menjadi pegawai bank. Ya waktu itu karena melihat dari penampilannya bersih, cantik, dan meskipun saya nggak cantik tapi siapa tahu kalau jadi pegawai bank jadi cantik gitu loh kan. AC, ya ruangannya ber-AC. Qadarullah waktu itu ada pendaftaran menjadi dosen. Suami saya nggak mengizinkan saya di bank karena beliau juga sudah bekerja dari pagi sampai sore. Nanti anak-anak bagaimana? Nah, kemudian saya mendaftar tuh ada lowongan di IKIP, dulu IKIP karena mau berubah UNES jadi butuh pegawai. Terus akhirnya saya mendaftar. Alhamdulillah keterima. Dan Allah menunjukkan saat saya diterima, saat saya menerima SK, Bambang Dibrederi tahun 1998. Nah itu menunjukkan bahwa Allah tuh mau ngasih tahu saya, iki loh, saya dia kok pengen ini, saya dibrederi kabeh. Gitu. Allah tuh mau seperti itu. Nah jadi saya ya, saya gantungkan, oh ya sudahlah, mungkin memang nasib saya jadi dosen. Alhamdulillah saya jadi dosen kok saya kesenangan. Saya kenapa nggak pengen jadi dosen waktu itu? Saya takut sekolah lagi. Saya tuh nggak pati pinter, mau naik sekolah menengok piye, saya kira seperti itu. Ternyata Allah punya kehendak lain. Ya ternyata Allah memberi saya bisa pinter lah. Saya ternyata saya memberi Allah saya selalu bisa mengikuti semuanya. Nah, Allah selalu memberikan langkah-langkah saya. Saya nggak tahu, saya harus melangkah seperti ini, saya harus melangkah begini, saya nggak tahu. Saya waktu itu mau mengajukan sekolah S3, ditolak oleh Kaprodi. Cilik, ya untuk gimana gitu ya. Tapi ya sudah, kembalikan lagi pada Allah. Ya setelah itu saya mengajukan lagi tahun berikutnya. Nggak boleh urut kacang nanti baru lulus kemarin. Nah, itu akhirnya 3 kali ngajukan nggak boleh. Tahun berikutnya 2010 saya berangkat haji. Oleh suami saya nggak boleh. Nggak usah bu, naik buku sekolah urusannya angel, susah urusannya sekolah plus naik haji lebih ribet nanti malah saya bolos. Akhirnya saya nggak berangkat. Qadarullah tahun 2011 suami saya dipindah ke Makassar. Saya harus ikut beliau. Saya sekolah di Makassar. Alhamdulillah untuk di Makassar ada dan itu belum banyak ya. Tapi karena di Fakultas Kedokteran itu masih tua ya. Karena anak kedokteran itu biasanya tua, jadi dia juga sudah ada S3 kedokteran di UNHAS Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah juga saya selesai tepat, tidak sampai 3 tahun saya sudah selesai. Itu semua Allah itu. Saya kalau ditanya sama teman-teman saya, Mbak, resepnya apa kok cepat? Ya nggak tahu. Bilal itu orang baik sama saya. Ya itu nanti kalau orang coba bilang Bilal, tapi sebenarnya itu qadarullah.
Allah sudah mengatur seperti itu. Berikutnya saya melangkah, akhirnya saya jadi profesor. Yang dulunya saya nggak mau jadi dosen, akhirnya jadi profesor. Dan alhamdulillah, saya agak sedikit teriak ini Mamat. Profesor itu ibaratnya kan itu isu melek kan iris juta gitu loh ibaratnya. Itu kan luar biasa Allah yang mau memberikan seperti itu. Nah, langkah-langkah saya, mengapa saya bisa mencapai seperti ini, itu kayaknya menurut saya itu ya, kalau ibu-ibu itu pertama itu nurut sama suami, ya, sabar, ya, terus menerima apapun yang terjadi, jangan mengeluh. Tanya Bu Diaya ini, dulu saya Bu Diaya, dulu saya seperti apa kondisinya? Ya punya utang, ya ngurusi keluarga, ya tapi sabar karena bagaimana ya? Utang itu bukan untuk senang-senang, karena saya waktu itu mau pindah ke Makassar nggak punya uang, kantor belum ngasih uang, akhirnya utang. Nah orang tuh pasti insya Allah punya, tapi segera dikembalikan. Ya jadi insya Allah kalau kita memang niatnya baik, Allah akan selalu memberi jalan. Kalau itu menurut saya. Jadi itu tadi qadarullah yang sepele-sepele aja, misalnya saya mau pergi ngambil pesanan, hujan deras, ya Allah udah kok hujan, nah gimana? Saya nggak bisa nyetir mobil ada nganggur di rumah, tapi saya nggak bisa nyetir. Kamu tahu adik saya datang, di kesusu enggak kenapa? Aku diantar ngambil ini janjian jam 2. Nah, lagi seperti itu lagi, saya harus ngantar takjil 50 box. Jauh, tempatnya jauh, saya jaga ke anak saya, ternyata anak saya buka bersama di kantor. Adik saya datang. Dia bilang gini, Mbak, jajan ini aku balik ke mobil ki sesuk. Tapi nggak tahu kok aku tuh kembalikan sekarang. Ya Allah tuh menuntun seperti itu. Kilo kono balik lo saiki Mbak Yumu perlu bantuan mungkin gitu. Jadi begitulah Bapak Ibu semuanya, ini pengalaman pribadi saya. Jadi apapun kesulitan apapun yang dihadapi Bapak Ibu itu adalah ujian. Jangan merasa ini azab ini yang jangan. Itu adalah ujian untuk meningkatkan derajat Bapak Ibu semua. Itu ya kita memikirkan punya anak kita nantinya akan kerja, butuh bapak kerja. Kita sudah sepuh sudah nggak mikir, kita hanya sudah mikir akhirat besok bagaimana. Lihat anak-anak kita. Nah kita oleh karena itu selalu mohon sama Allah, semoga Allah selalu ridho, memberkahi, merahmati, melindungi kita semua, sehingga kita selalu melangkah dengan petunjuk Allah. Insya Allah seperti itu. Ya kalau kesandung-sandung ya biasa. Ya sudah kesandung itu sekali-kali kesandung. Tapi lebih banyak nikmat Allah yang kita rasakan. Jadi, nah tadi Bapak Ibu itu saya tidak bisa matok, saya bukan ustazah. Saya hanya pengalaman hidup dan non sewu bukan masuk menceritakan ria atau apa, tapi pengalaman hidup sebagai rasa syukur. Allah itu begitu Rahman Rahim kepada kita. Selalu berpikir bahwa Allah itu Rahman Rahim. Semakin kita merasa bahwa Allah itu Rahman Rahim, semakin Allah meningkatkan Rahman Rahimnya ke kita. Kalau kita selalu kira adil, nah Allah sesuai perasaan hambanya. Jadi akhirnya merasa tidak adil terus. Tapi kalau kita, ya Allah, betapa Allah Rahman, ya Allah betapa Allah saya, semakin Allah akan menambah sayangnya pada kita. Yaitu seperti nikmat syukur ya. Kita selalu mensyukuri, apapun sedikit disyukuri. Duwe utang yo gak apa-apa, tak syukuri. Ayo si Allah sing gelem milih utang, insyaallah aku iso balekno. Itu kan syukur. Ya, itu kan masuk syukur ya. Gitu. Jadi insyaallah dimudahkan semuanya. Oke, ngaten Bapak Ibu, cekap matur suwun sanget bisa menerima saya pada siang sore hari ini. Tadi saya dari Semarang memang bersengaja untuk bisa menanggi Bapak
Bapak Ibu semuanya, ngomong masih bulan Sawah ya, meskipun apa-apa itu tidak bulan Sawah, tapi kayaknya saya kok afdol ya, karena saya bulan-bulan biasa juga jarang datang untuk pertemuan pengajian umroh. Jadi ini saya kalau orang Jawa bilang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Terus namun Pak Nawawi yang sudah memfasilitasi baca